Sebelumnya saya mau bilang terima kasih sekali buat abang-abang ini yang sudah datang. Ya. Terima kasih banyak sekali. Kita kenalan dulu ya. Pasti kamu ada yang belum kenal juga tuh. Iya toh. Kenal dulu dengan abang siapa? Saya Wahyudi Irianto. Wah, ini Saat ini dipercayakan kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. dipercayakan oleh pemerintah untuk menduduki posisi pembantu sekda sebagai asisten 3 Asisten 3. di Kabupaten Kepulauan Riau. Oke. Abang Ya, saya Edi Budumi. Saat ini dipercayakan oleh pemerintah daerah menjadi jabatan sebagai asisten sekda bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. asisten 1 gitu Pak. Asisten 1, depannya asisten 1. Wes. Ya. Nyari itu. Supaya nggak tahu kenapa hari ini abang-abang ini hadir di sini bersama kita dua. Iya, jadi ini kok full surprise nih. Iya. Parah betul. Jadi ceritanya dia tidak tahu ini. Ya. Ini betul-betul saya tidak tahu ini. Saya tidak tahu. Temanya malam ini adalah veteran. Veteran di mana sekarang kita sudah masuk bulan Agustus. Ya. Kurang lebih pada tanggal 10 Agustus nanti itu kita akan memperingati Hari Veteran Nasional. Bagaimana pendahulu-pendahulu kita, jasa-jasanya mereka yang dimana kita tidak boleh melupakan. Ya. Nah, dimana kita harus menghargai jasa-jasa para pejuang. Nah, salah satunya para veteran-veteran ini. Tapi saya juga penasaran, kira-kira ada tidak kisah-kisah ya atau cerita-cerita yang abang berdua ini tahu tentang veteran atau mungkin punya orang tua, kerabat atau mungkin abang-abang ini bagian daripada anak-anak atau keluarga veteran. Contohnya abang yang di samping saya ini, Bang Mudumi. Nah, beliau ini salah satu juga anak veteran sama halnya dengan Bang Wahyudi gitu. Nah, di sini saya mau mendengar dong punya cerita. Ya. Kira-kira ada tidak cerita-cerita yang mungkin pernah diceritakan oleh orang tua tentang perjuangannya mereka terdahulu. Mungkin bisa mulai langsung dari Abang Edi dulu. Langsung aja gas. Langsung Gas. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya salah satu dari sekian banyak orang yang disebut sebagai anak pejuang. Anak pejuang, ya, artinya orang tua saya waktu itu cerita Trikora. Orang tua saya adalah pelaku sejarah yang berada di salah satu kapal dari 3 kapal KRI pada saat itu, Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Harimau yang integrasi masuk ke Irian Barat. Tugas utama orang tua saya sebagai pejuang saat itu adalah merebut kembali Irian Barat, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, ketika kita mendengar kisah perjuangan orang tua yang diceritakan langsung, bagaimana menghadapi musuh dengan mengangkat senjata di atas kapal, pertempuran di atas laut, kemudian masuk ke belantara Irian Barat saat itu, berperang melawan penjajah Belanda, kemudian ditawan oleh Belanda, disiksa di berbagai penjara, mulai dari penjara di Bovendigul, Papua Selatan saat ini, kemudian di penjara Arfai di Manokwari, kemudian di penjara Pulau Undi, sampai dengan dikembalikan ke Indonesia. Kalau mendengar kisah perjuangan orang tua, sebenarnya kita sebagai anak pejuang ini berada pada situasi yang dilematis. Dilematis artinya saat itu ada rasa bangga karena orang tua saya terlibat dalam pembebasan Irian Barat,
juga ada rasa greget. Artinya bahwa kalau orang tua saya saat itu tidak ikut bertempur atau ini, dan mungkin tempuh jalur sekolah, ya siapa tahu nasibnya tidak seperti yang kita alami sebagai anak pejuang. Nah, artinya bahwa ada juga rasa kecewa dari orang tua sebagai seorang pejuang. Pada saat mereka tempur, dikembalikan ke Indonesia, dari penjara ke penjara, disiksa oleh tawanan perang, sebagai tawanan perang yang tidak berbeda kemanusiaan, kemudian dikembalikan ke Indonesia, dijanjikan untuk putra-putra terbaik Irian Barat akan dalam tanda petik dimanusiakan, disekolahkan untuk menjadi manusia yang menambah keterampilan dan sebagainya. Tapi kenyataannya saat itu hanya sebuah pemanis bibir saja. Akhirnya orang tua saya masuk ke pendidikan khusus polisi Pamung Praja. Nah, dan menurut cerita orang tua saya bahwa beliau juga ikut membentuk cikal bakal Kodam 17 Cendrawasih. Kodam 17. Kodam 17 Cendrawasih. Nah, lanjut cerita. Setelah peristiwa Trikora, beliau kembali ke Jakarta, ikut serta dalam penumpasan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, G30 SPKI. Nah, menurut beliau bahwa waktu itu sulit dibedakan mana tentara Indonesia asli dan mana yang sudah dirasuki oleh PKI, sehingga terjadi kudeta dan sebagainya. Akhirnya 7 pahlawan revolusi, sisa para jenderal ini diamankan oleh salah satunya adalah orang tua saya. Kenapa anak-anak Papua diminta untuk mengamankan para jenderal? Karena mereka saat itu non partisan, dianggap netral. Lagi-lagi setelah peristiwa itu, dan saat itu juga saya baru lahir, dan saya menurut cerita orang tua, saya ikut dalam cerita tembak menembak dan sebagainya, bagaimana saya dimasukkan dalam bak air, ditutup dengan kasur untuk menyelamatkan dan sebagainya. Orang tua sampai segitunya. Sampai segitunya. Kemudian Itu, mohon maaf Pak, ya. itu kira-kira Bapak sudah umur berapa? baru lahir. Baru lahir. Ya, baru lahir. Masih bayi berarti. Ya, di rumah sakit orang tua datang setelah ambil sandi dan sebagainya, lihat saya punya mama ceritanya dibekali dengan senjata dan sebagainya. Artinya sudah kacau balau saat itu. Nah, lagi-lagi semua ini tidak memberikan sesuatu yang menggembirakan bagi orang tua saya. Itulah sebabnya ya saya sebagai anak pejuang ketika mendengar cerita seperti ini, nah di ujung dari semua rasa bangga, rasa nilai-nilai kejuangan, nilai perjuangan itu pada saat itu, ya kemari-kemari atau semakin kesini, saya merasa bahwa sebenarnya apa yang diceritakan saat itu, apa yang dijanjikan saat itu, ya, kenyataannya jauh dari harapan. Artinya Garuda di dadaku, Garudanya mana? Garuda di dadaku, tapi Garuda tidak bersama. Tidak bersama. Wah, soal juga nih barang. Ya, saya kenal orang tua saya namanya Ruben Mudumi. Bapak Ruben Mudumi Sudah sudah almarhum, dan kebetulan ada punya satu tanda jasa yang dipersyaratkan untuk almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Newi Serui. Newi Serui. Newi Serui. Tempe Newi Serui. Wow. Ya. Itu cerita singkat dari Ya. Bang Edi Mudumi. Kalau Merinding kan? abis ini kita mau dengar juga dari Bang Yudi Rianto. Kira-kira ada tidak Bang cerita-cerita dari orang-orang tua tentang perjuangan mereka di zaman dulu? Iya, cerita ada lah. Tapi mungkin saya tidak bisa menceritakan secara detail ya, Iya. karena
Ini cerita juga sudah pada saat itu saya masih SMP atau SD ya, diceritakan ketika beliaunya itu masih seger dan masih banyak mengingat. Dan saya tentunya dengan usia dari SMP ke sini saya mengingatnya sudah juga agak Iya. lola ya. Sudah lama, cerita lama Tapi ya. bolehlah itu menjadi memori saya dan penyemangat pastinya, itu inspirasi juga buat saya untuk semangat dalam menjalani kehidupan. Yang pasti saya kira tidak fair kalau Pak Budumi pastinya kan orang Serui dan orang banyak masyarakat tahu Iya. siapa Pak Ruben Budumi. Kalau saya orang yang baru datang 30 tahun di Serui Baru dan datang. orang tua. Tahun berapa kira-kira Bapak datang ke Serui? Baru datang 30 tahun. Iya, maaf tadi saya bilang baru ya. Baru datang 92. 30 tahun. 92, makanya saya tanya. Dan orang tua domisili di sakit. Manokwari. Kalau datangnya di Papua, Irian waktu itu. Irian, masih Irian. Itu 63. Jadi ketika mulainya pengerahan pasukan ya. Nah, beliau termasuk orang-orang yang pertama kali diterjunkan seperti itu. Dan itu diterjunkan di Manokwari dan di Biak kalau nggak salah. Itu cerita ya dia ya. Saya tunggu sambil mengingat ini saya ingat. Jadi beliau sendiri ditugaskan pada situ dan kita anak-anaknya itu ditinggal di Malang karena bapak penugasan pada saat itu masuk sebagai di bawah komando Kodam Diponegoro atau Brawijaya. Saya Brawijaya kayaknya karena di Malang di waktu itu kan. Jadi kita di anak-anaknya ditinggal sana. Nanti tahun 71 baru kita dibawa semua ke Irian. Manokwari. Manokwari. Iya. Manokwari. Tapi Pak, saya potong sebentar. Waktu orang tua pergi penugasan ke Irian sini, Iya. bagaimana Bapak dan Ibu menjalani kehidupannya pada waktu itu? Itu yang menariknya di situ. Jadi di situ saya inti perjuangan dari seorang istri. Jadi selain saya bangga terhadap ayah, bapak dengan perjuangan yang ikhlas, tapi keikhlasan istri menghidupi dan memelihara anak 10. Waktu itu 7. Karena 3 akhirnya lahirnya di Manokwari semua. Jadi 7. Itu kecil-kecil. Ada cerita yang mungkin bisa membanggakan dan sekaligus menjengkelkan. Apa tuh Pak? Bapak ini mudah-mudahan dirahmati Allah. Karena dia baru aja meninggal bulan Februari dengan usia 93 tahun. Ketika cerita ini versinya ibu juga sudah meninggal. Jadi versinya ibu ketika ditugaskan gaji bapak, ini mohon maaf saya membuka tapi ini sebagai inspirasi. Itu yang tadi saya bilang membanggakan sekaligus menjengkelkan. Jadi gaji bapak itu lebih banyak untuk istilahnya ngeragati apa ya kalau untuk menangani persoalan-persoalan anak buah dibanding untuk keluarganya. Iya. Sampai akhirnya ibu jengkelnya lapor ke komandan ketika bapak cuti ke Jawa langsung di sel. Jadi Bapak itu sempat di sel. di sel gara-gara laporan ibu, gara-gara tidak kasih gaji karena. Oh iya. Tapi di situ saya mengambil hikmah dari sebuah perjuangan. Karena pada saat itu kita sangat memaklumi ketika dalam sejarah kita bahwa memang pada saat itu kita semua serba berjuang. Ya termasuk istri-istrinya juga berjuang. Jadi untuk menghidupi anak 7 ini, selain sisa gaji yang sedikit, terpaksa ibu harus berjualan. Jadi berjualan. Jadi akhirnya kita pun terlatih untuk bikin bakpao, bikin es, bikin itu menghidupi anak yang 7. Seperti itu.
Dan alhamdulillah semua akhirnya bisa apa nih, normal, pendidikan juga normal semua. Karena tadi kalau kita hanya mengandalkan bapak, kita berantakan juga tuh. Seperti itu. Tapi mungkin karena keikhlasan bapak, ya keikhlasan bapak dalam berjuang ketika ditugaskan di pilihan barat dengan segala keterbatasan, dengan segala itunya, ibu menjadi kuat gitu, bisa menjalani kehidupan. Sehingga dari situ sebenarnya perjuangan itu bukan hanya dinilai dari bagaimana ayah atau bapak berjuang, tetapi ternyata di balik itu ada perjuangan lain yang agar keluarga ini tetap solid, tetap utuh gitu. Di situ. Jadi saya mengambil dua contoh itu. Kalau terkait dengan bapak perjuangan di Papua, saya pikir kalau diceritakan itu kayak film-film gitu. Jadi ada hal-hal yang menarik sekali, dan itu bapak orangnya sebenarnya tidak suka juga mengekspos apa yang dia lakukan. Begitu ya. Saya lebih banyak mendengar dari cerita anak buahnya bapak. Jadi bapak tidak pernah langsung bercerita. Bercerita ada pernah, ketika pernah, tapi dikuatkan dengan cerita dari anak buah. Salah satunya apa tuh Pak? Mungkin bisa diingat-ingat kembali. Sampai Hal hebat apa nih? ya itu yang saya bilang, saya agak tabu juga menceritakan ini sebenarnya, kurang. Jadi itu nanti akan menjadi hal yang tidak rasional ya gitu. Tetapi itulah cerita dari anak-anak buahnya bapak. Oh, saya belum perkenalkan nama bapak saya ya. Iya. Bapak saya itu Iksan Mustari. Pak Iksan Mustari. Pangkat bapak itu terakhir PEL2. Itu pun pangkat penghargaan. Pangkat penghargaan yang Ya. diberikan terakhir ya. Ya. Tapi bintang jasanya itu selevel jenderal. Jadi sampai semua gom 1 2 semua ada semua. Seperti itu. Makanya di agak heran juga ketika ada pertemuan Pabri dan sebagainya itu, bapak punya bilang seperti ini gitu. Ternyata memang benar diakui seperti itu. Tapi di balik itu ya tadi saya mau lanjutkan cerita yang tadi ya. Jadi ya mungkin itu saya tetap yakin bahwa tadi ada koneksi antara keikhlasan istri dan kita anak-anaknya juga menurut, karena memang ibu cukup keras karena kondisi seperti itu, dia harus keras dan anak-anaknya akhirnya jadi penurut, terus bapak dilindungi. Jadi ada hal-hal yang sudah sangat wong tinggal gini saja Krusial. Seharusnya kalau mau dibilang sudah bisa ditembak. sudah Kena peluru ya. Tapi macet gitu. Seperti itu cerita salah satu aja, macet itu. Ketika diambil senjatanya oleh bapak, dicoba lo hidup. Itu saja, itu artinya akhirnya ketangkap orang yang mau nembak tadi. Jadi itu salah satu. Itu salah satu saja. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang menarik. Intinya dari apa yang ini nih, bahwa perjuangan itu memang apa yang bapak lakukan tuh perjuangannya ikhlas. Sampai katakan kecintaannya terhadap negara, terhadap bagaimana menjalankan tugas itu, sehingga sekalipun keluarganya bisa saja dia bukan dia, saya yakin bapak tidak bermaksud mengorbankan keluarga, tetapi demi negara seperti itu akhirnya beliau tetap dilindungi Tuhan. Mungkin itu yang saya cukup bangga, dan itu dibuktikan dengan keberhasilan tugas-tugasnya, dan bintang-bintang jasanya juga membuktikan gitu. Dan itu yang sekarang bapak berdua juga lakukan, Ya. pengabdian kepada negara. Ya. Saya kira itu yang saya Konsekuensinya ikut. ya. Yang jelas pasti inspirasi perjalanan hidup yang itu pasti berpengaruh pada ya. Tapi setelah perjuangannya orang tua kita, dari pemerintahan sendiri bagaimana saat itu untuk melihat keluarga-keluarganya veteran? Ya, kalau mungkin saya sebelum nanti ke tadi ada kekecewaan
itu bisa jadi iya, saya juga termasuk yang kecewa ya. Tapi kekecewaan itu kemudian menjadi suatu kebanggaan. Bapak itu sebenarnya kesempatan untuk sekolah perwira ada. Karena orang yang memiliki bintang jasa yang sudah memenuhi syarat untuk bisa disekolahkan itu Bapak itu pangkat bintara tapi jabatannya pasif, jabatan perwira itu berapa kali seperti itu, karena memang terbukti itu. Untuk sekolah di zaman yang di tahun berapa itu harus membayar 300.000, Bapak tidak mau. 300.000. Di tahun 71 ya. 300.000 berarti besar sekali. Itu belum ada uang pecahan 100.000. Itu ada. Belum ada, masih itu masih berlaku. Ya. Belum ada itu. Rp1 masih berlaku. 25 sen. 25 sen masih berlaku. Nah, jadi itu yang jadi akhirnya Bapak tidak mau. Dia sudah, saya dengan paket ini saya sudah cukup puas. Itu yang membuat kita jadi ikut ke bawah pikiran itu. Keikhlasan itulah yang saya juga tidak mau neko-neko. Saya tidak mau mengotori apa yang menjadi kebersihan hati Bapak itu. Itu yang saya terinspirasi. Mungkin itu. Tapi setelah perjuangan ini selesai, orang tua kita demi kesatuan NKRI, bagaimana setelah itu pemerintah Indonesia melihat keluarga dari veteran ini? Mungkin dari Ya, Bapak, Abang Edi. Abang. ya. Jadi ya sebenarnya nilai-nilai kejuangan orang tua itu tulus ikhlas. Artinya bahwa orang tua sering mewariskan kepada kita bahwa saatnya sekarang sebagai anak pejuang mengisi hasil perjuangan orang tua. Bahwa mereka sudah mengorbankan Jiwa dan masa depan, harta benda, darah dan air mata sekalipun untuk membebaskan Irian Barat kembali ke Papua New Guinea. Seharusnya saat ini kita ini diharapkan mengisi. Nah, kemudian banyak hal yang dalam tanda petik bahwa negara akan perhatikan hasil perjuangan. Nah, tapi kenyataannya seperti tadi, mereka tidak disekolahkan, kembali dari perang sesungguhnya di Irian Barat, tidak dinetralkan, artinya netralkan dalam artian seperti apa? psikologis dia, jiwa membunuhnya itu tidak dinetralkan gitu. Jadi sifat-sifat itu masih terbawa. Oh, maksudnya trauma berarti ya? Atau bagaimana? Iya, trauma di penjara perang, di tawanan perang itu masih terbawa. Nah itu. Akhirnya, tapi kita terus diajarkan untuk ya karena kita anak tentara pindah dari satu tempat ke tempat lain yang menderita. Pangkat orang tua kita apa sih? Prajurit 1, prajurit 2. Tapi ya untuk memimpin pasukan regu di garis depan orang tua dan umur 20 tahun masih Irian Barat. Setelah itu ke sini, ya harapan kita paling tidak ya, ada perhatian. Kita tidak minta dipusat, tidak minta diistimewakan, tidak ada sedikit balance. Nyatanya tidak. Dari sekian banyak yang saya amati, contoh kita tidak meminta. Tapi paling tidak kan negara tahu. Mungkin sebuah gubuk sebagai hadiah negara. Tidak juga. Tapi sekali lagi dengan jiwa dan nilai-nilai kejuangan orang tua kami, mereka mengajar kita untuk tidak boleh jadi pengemis. Tidak boleh menjadi pengemis. Jangan menjadi pengemis. Tapi warisi sifat-sifat kejuangan. Dari kelas tadi, sebagai tadi Bang Yudi sampaikan. Keren sih ya. Dan saya kira ini tertanam untuk semua anak pejuang. Tapi apakah seperti itu? Banyak anak pejuang di luar sana. Ya, paling tidak tolonglah. Apakah mereka dikasih cuci piring di restoran misalnya? Ya kalau kita, saya dan Pak Bang Yudi mungkin
Ya karena kami berdua salah satu dari sekian banyak yang diberikan kesempatan sekolah dan bisa bekerja. Nah kami malah sadar. Terus dengan posisi yang ada ini apa daya kita mau lihat? Ya paling tidak kita lihat keluarga kita dulu. Yang berikut, sudah berapa tahun terakhir ini saya lihat anak pejuang tidak diwadahi. Kalau toh ada wadahnya, saya sering bilang, contoh PPM, kalian itu hidup segan mati tak main. Kenapa? Maksudnya kenapa? Ada organisasinya, tapi pemberdayaannya mana? Apakah dengan 17 Agustus, Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda, pakai seragam upacara selesai? Tabur bunga. Tabur bunga. Untuk apa? Wah, Mending mereka ini dikelompokkan, diberikan, diarahkan untuk dibina, dididik, dibekali pengetahuan praktis yang sifat applied science technology. apakah itu mereka membutuhkan atau yang mereka butuhkan adalah pekerjaan? Jangan kasih mereka duit, kasih pengetahuan dan modal. Oke, sabar dulu. Saya potong. Kira-kira dari Abang Wahyudi bagaimana nih? Iya. Melihat kondisi yang terjadi saat ini, seperti tadi Bang Edi Mudumi bilang, melihat kesini kayaknya Cuma upacara doang. cuma upacara doang, Upacara tidak diperhatikan. Ya, Iya. Kalau dari sisi Abang Wahyudi sendiri bagaimana nih? Iya, jadi gini, sebenarnya kan ya tadi kita cerita mengenai hikmah dari kita sebagai seorang anak. Katakanlah, saya mau bilang anak pejuang, tapi bapak itu paling tidak suka juga dibilang, sudahlah saya jalani apa yang menjadi jalan itu. Tapi saya tetap harus mengatakan bahwa bapak saya pejuang. Iya. Seperti itu, saya harus bangga itu. Tapi kadang bapak juga, apa itu, saya jalan tugas ya tugas itu saja. Tapi sesungguhnya yang mengagumi beliau itu bukan saya saja, tetapi anak buahnya yang paling kagum. Karena ya banyak hal yang dibantu. Artinya gini, saya melihat ini mungkin inspirasinya tetap dari bapak saya ya. Ya. Saya tidak melihat yang lain, tapi mudah-mudahan saya kira pejuang-pejuang seperti bapak juga pasti banyak. Jadi menurut saya yang perlu kita warisi dari apa yang perjuangan ikhlas dalam mempertahankan NKRI, termasuk bagaimana Irian Barat akhirnya bisa menyatu lagi dengan NKRI seperti itu sebenarnya keinginan beliau para pejuang yang ikhlas tentunya ya, itu pastinya inginnya penerusnya itu juga melanjutkan keikhlasan itu. Oke. Jadi dia bisa wujudnya apa sih, misalnya yang jadi di Tapi pemerintahan. menurut Bapak dengan statementnya Bang Edi bagaimana tadi itu? Kalau kita melihat kesini tuh hanya sebagai upacara saja, Iya, peringatan saya saja. mau lanjutkan lagi. Oh, Jadi iya. nanti arahnya ke sana juga. Jadi maksud saya siapapun pelaku sekarang, apalagi pemerintah, terutama pemerintah. Iya, Pemerintah itu banyak, itu sistem ya. sistem. Itu ada penegak hukumnya, ada polisi, ada TNI, ada pemerintahannya. Ya. Semua yang akhirnya mengendalikan sebuah pemerintah itu harusnya berjalan sesuai dengan jalan, sehingga rasa keadilan, kesejahteraan itu sebenarnya diharapkan para veteran seperti itu. Jadi tidak perlu tadi dibilang dikasih duit, bukan itu, tetapi rasa keadilan dalam kehidupan yang sebagaimana dicita-citakan dalam proklamasi kan. Iya. Nah, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur seperti itu. Saya yakin kalau pelaksanaannya pemerintahan itu dilakukan dengan sebagaimana yang ini bersih dan sebagainya, yakin saja anak-anak veteran itu semua sejahtera. Tapi buktinya saat ini seperti apa? Ya kita Apakah mereka sudah sejahtera? dan justru itu artinya kan masih banyak persoalan-persoalan Siap. yang menjadi PR kita kan gitu loh. Kalau kita mau runtut-runtut, kok bisa begitu ya, kok nggak selesai-selesai ya, kapan ini ya gitu loh. Ternyata masih banyak yang ditangkap, masih banyak yang menyalahgunakan kewenangan, Oh. masih banyak yang macam-macam kan Ada gitu. oknum-oknum tertentu? Ya artinya saya tidak mengatakan begitu, tapi yang jelas sistem ini masih perlu perbaikan seperti itu. Jadi kan gitu. Apakah perbaikan dari sisi moralitas, perbaikan dari sisi
macam-macam lah ya. Pokoknya intinya kita juga berharap pemerintahan itu berjalan dengan sistem yang sangat bagus dan seperti itu, sehingga harapan cita-cita untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana yang kita itu bisa terwujud dengan nyata, sehingga kepuasan masyarakat untuk termasuk generasi penerusnya akan bisa terjawab gitu, persoalan-persoalan itu gitu. Nah sekarang ketidakpuasan akhirnya tadi gambarannya apa gunanya itu organisasi-organisasi kepemudaan kalau hanya tampil seragam doang terus pada hari-hari tertentu seragam, sementara hakikatnya kan organisasi-organisasi seperti itu kan untuk mempertahankan idealisme perjuangan tadi. Nah seperti itu, tapi kan mereka tidak bisa mengimplementasikan itu karena apa? Masih sibuk dengan urusan perut. Oke. Jadi gitu kan gitu. Memang sulit sekali kalau kita bicara sila kelima ini. Ini arah-arahnya kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Masih sulit. Memang itu. Tapi nggak apa-apa. Saya kira kondisi ini semua disadari. Siapapun yang masuk dalam pemerintahan itu menyadari betul gitu. Nah saya kira ini bagian dari perjuangan yang harus kita perjuangkan terus. Dan saya yakin generasi-generasi berikutnya setelah kami pasti juga akan membaca dan menelaah, kemudian merenungkan, sehingga nanti langkah-langkah mereka juga pasti ada gitu. Ya mudah-mudahan keikhlasan tetap mewarisi keikhlasan perjuangan yang pendahulu kita ya, bagaimana NKRI ini dibangun, sehingga itu yang kita ingin dorong terus, sehingga generasi berikutnya itu akan menemukan pola yang pas. Oke. Mungkin kita tahan dulu. Nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tanya apa? Oke. Ih, Thank you. Ini kita kebetulan lagi di Warkop Padepokan. Ini sudah buka kembali. Ini pelayanan ini. ini kopi apa ini? Ini kopi apa nih? Kopi apa? Namanya? Kopi susu. Kopinya dari Kopi susu. Kopinya dari mana nih? Biji kopinya tahu apa? Biar Oh, biji kopi robusta. Oke, terima kasih. kasih. Abang tidak minum kopi? lah. Kopi apa tadi? Kopi robusta. Kalau di terus kita punya tuh itu biji kopi apa ya? Arabica. Tapi sana Robusta dan Arabica perpaduan itu. Dia combine. Wah, Jadi Makanya- pure lagi. Ambil diri itu kan Ambait kopi Diru. itu agak spesial rasanya. Spesial. Ternyata spesialnya itu karena mix tadi, nggak disengaja mixnya. Berapa persen tidak ada. Maksudnya biji kopinya gitu. Ketika diolah itu sudah tercampur antara Arabica dengan Robusta karena penanamannya juga acak. Penanaman juga acak. Jadi tidak satu areal itu kopi. Jadi kita bicara kopi ya. Nggak apa-apa. Sekalian kita juga bisa promosi kan. Oke. Begitu. Biji Jadi itu kopi yang ada di rahasianya Ambil Diru. kopi ambil diri itu karena itu. Oh, di mix ya? Mix yang tidak disengaja. Secara alami. Ya, jadi itu. Dibentuk oleh alam. Dia di mix di ember itu. Jadi tidak tahu mana yang Arabica mana berapa persen, tidak ada ketentuan. Kalau ada yang profesional kan itu otomatis. Oh saya minta yang Arabica sekian persen, yang Arabica lagi Robusta sekian persen itu ada. Tapi ini tidak. Dia Jadi langsung alam. gitu, sudah. Di Makanya mix sama alam. kok beda ya gitu. dan itu memang pure hasil dari Serui sendiri. Dari hasil serius itu, Kekhususan, kekasan. gitu kekasannya itu. Khasnya dia ya. Iya. Wah. Kira-kira seberapa lama tuh biji kopi? Wah, Atau kopi sejak Ambait Diru ini? Sebenarnya awalnya itu Robusta semua. Awalnya. Tapi ketika tahun berapa ya, sekitar 80-an atau 70, itu mulai ada mengintroduksi bibit Arabica. Cuma sayangnya introduksi itu tidak di areal yang berpisah.
Di area yang sama. Jadi di areal yang sama ya sudah akhirnya Tanpa disengaja itu ya. Iya. mungkin dia nggak ngikuti Iya. ya mungkin tidak disadari aja gitu loh. Tapi ya sudah tua-tua dan sudah berhasil sudah memproduksi ya apalagi mau ditata bagaimana. Dan itu semua hasil dari serui yang diolah dan ditanam oleh petani kopi Iya, asli. Iya. Serui juga. Iya. Oke, kita Berarti itu sudah bisa dibilang bisa terbantu dong ekonominya mereka di atas sana ya dengan kopi atau belum? soal itu berefek pada ekonomi atau belum, itu saya kira saat ini sedang mulai di ini ya. Tapi yang pasti mereka sudah hidup dengan kopi itu sudah lama. Bahkan mereka survive tetap hidup di sana itu karena kopi juga. Karena kopi. Karena Iya. kok Harus Jadi, coba Jadi ini. tinggal beliau ini kan salah satu mantan kepala dinas pertanian ya. Saya harus dapat 1 kilo ya. Mantan. Enak tidak kira-kira kopinya? kalau menurut saya penikmat kopi Ya. mereka bilang aneh ini. Wah, ya Ya, pastinya aneh. Iya. Spesifik. spesifik. Nah, saya sendiri Berkarakter lah. bukan penikmat kopi ataupun peminum kopi. Suka kopi. Karena kalau saya minum kopi suka Lambung. kembung. Oh. Ya. Kembung. Tapi dengan kopi Ambai Diru mau habis makan minum kah? Atau sebelum makan siang atau makan nasi atau makan berat minum kah? Tidak ngaruh. Aman. Iya, karena beda. Beda ya? Beda. Dan kalau kita minum di luar, setelah kita dengan kopi Ambai Diru selama ini, terus kita minum kopi yang lain rasanya tidak pas. Wih. dia jadi punya yang ciri khas mengatakan kopi ini agak aneh gitu. Aneh dalam arti menurut mereka lebih nikmat gitu. Beda dengan kopi pada umumnya. Itu pesan saya. Unik. Orang Pesan Jerman. saya. Orang Jerman. Ya. Orang Eropa itu rata-rata kan hampir penikmat kopi semua. Peminum kopi. Tidak ada hari tanpa minum kopi. Itu kopi sebuah Keharusan memang gitu. keharusan mereka. Jadi mereka tahu kopi ketika kita bawa oleh-oleh kopi, Iya. kopi Ambai Diru, amazing. Wih. Berarti sudah Saya sampai percaya kalau keluar. dia yang komentar, kalau kita yang komentar saya belum tentu Iya, percaya gitu. iya. Karena mereka punya taste, Iya. cara Menikmati kopi. ya itu beda cara. Selain enak, aman di lambung. Asik. Sampai diru. Kalau saya memang dulu tidak kopi tidak, tapi dengan Ambai Diru nih tidak ngaruh. Tidak. Tapi ini kita di luar tema saja ya. Di luar tema tadi kita bicara pikiran ini tertarik sekali saya bicara kopi Ambai Diru ini. Kira-kira sudah sampai di mana? Apa dia punya gaungnya ini? Atau penikmatnya nih sudah sampai di mana untuk biji kopinya kita diapin Jadi sendiri? gini, saat ini upaya-upaya pemerintah untuk terus mengekspos terkait dengan keunggulan atau katakan ini itu sudah sangat dilakukan. Termasuk ketika mengikuti expo, mengikuti apa? STC. Ya termasuk Festival. STC, terus ada Festival festival kopi. Festival gitu. kopi ya. Dan rata-rata apresiasinya cukup lumayan gitu loh. Ketika ada Bank Indonesia melakukan festival kopi, diundang kita dan ditujukan, bahkan sudah sempat konon tahun berapa itu sempat masuk istana Negara. negara. Biji kopi dari Seru ya? Sponsor oleh Bank Papua. Bahkan sudah dari disponsori Bank Papua, dan itu Papua Seru. itu yang membuat semakin. Cuma sekarang yang dituntut ketika masyarakat umum sudah ingin mendapatkan kopi itu, kita yang belum bisa menjawab. Saya minta sekian kilo ini. Saya minta- Produksinya berarti ya, Iya. banyak. Selain produksinya juga harganya yang belum bisa Jangkau. ini oleh masyarakat. Itu kira-kira kendalanya gimana? Ya itu lagi-lagi itu mungkin tugas kita ya, tugas pemerintah dalam hal ini, sorry, untuk bagaimana terus memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mau memproduksi kopinya dengan lebih gencar, dengan harga yang memang normal, gitu, sehingga pasarnya akan lebih terbuka, lebih luas nanti.
masyarakat akan lebih semakin menerima. Nah sekarang kendalanya itu saja sih, produksi yang masih belum sesuai harapan, ketika diminta belum langsung disediakan. Tapi kalau toh ada, harganya juga pasti katakanlah belum rasional gitu saja gitu. Oke. Mungkin kita kembali ke topik dulu. Oke. Ya? Apa nih? Jadi tadi mengenai veteran gimana nih? Mas veteran tuh jadi haus. Jadi enggak apa-apa, santai aja. Kalau sebenarnya enak kok mengkomunikasikan tentang perjuangan-perjuangan generasi pendahulu kita ya. Iya. Itu luar biasa. Kalau ya saya kalau mau dibilang bangga itu tidak akan pernah bisa Bangga dengan hal seperti perjuangannya orang tua ya. dan bukan saya saja yang sebenarnya membutuhkan, negara yang sebenarnya membutuhkan penerimaan atau memahami hakikat perjuangan. Kenapa kemudian kita juga harus memiliki kemampuan memahami perjuangan sebagaimana mereka lakukan gitu. Yakin saja kalau kita juga berjuang dengan etika dan pikiran dan semangat yang sama dengan mereka, negara ini cepat maju. Saya yakin itu. Tapi bagaimana saat ini anak dan keluarganya veteran? Kita kembali lagi. Ya, Dampak apa yang didapat? Yang saat ini saya kita ini lihat, sebenarnya kita dua ini kan sebenarnya serba salah juga. kan abang-abang berdua ini kan sekarang kalau mau dibilang sudah duduk dan Dalam bekerja di posisi yang alhamdulillah dikasih rezeki bisa bekerja. Terus saudara-saudara kita yang lain itu Jadi bagaimana itu sih? ya kalau Mungkin Ya, Kudumi bisa kalau saya sebenarnya mau dibawa kemana nih anak-anak pejuang? iya Kita lihat, ya, kalau saya mau jujur mau bilang, anak pejuang ini mau dibilang bahagia juga tidak. Yang ada hanya sebuah kebanggaan atas nilai kejuangan dari perjuangan orang tua kami. Nilai-nilai itu, didikan-didikan itu yang bisa kami wariskan. Kita dalam situasi ekonomi yang ada seperti ini, apakah kita hanya membanggakan? Hanya sekedar bangga? Apakah kita hanya memakan bintang jasa? Sekian banyak bintang jasa. Terus kita hanya tinggal lihat, ini orang tua saya begini. pangkatnya banyak, Pangkatnya penghargaannya. banyak, penghargaannya banyak. Hanya dikenang. Ya itu, apakah sekedar bangga? Terus kita ini ada di mana? Kita hidup di mana? Iya. Gitu. Kan paling tidak dari lingkungan yang kecil. Ya, bagaimana kita duduk sama-sama, kita bicarakan. Nah, saya lihat hanya mungkin itu sih sisi yang sedikit tidak pas lah untuk kita anak-anak. Artinya bahasa halusnya seperti begitu. Jadi kita Hari Pahlawan 10 November, namanya Hari Pahlawan. Apa sih makna Hari Pahlawan? HUT kemerdekaan RI 17 Agustus. Apakah sekedar upacara itu selesai? Tabur bunga di pusara orang tua kami selesai. Kita aja kalau soal tabur bunga setiap hari kita ke sana. Oke, jangan kami berdua. Tapi yang lain Yang sudah bapaknya perang, masih tentara aktif, dari batalion ke batalion, sampai kodim ke kodim, ya begitu-begitu juga. Begitu-begitu juga. Tapi ya kita memang secara umum, kita dididik untuk bukan jadi pengemis di negeri sendiri. bukan jadi pengemis. Bukan jadi pengemis di negeri sendiri. Jadi yang seharusnya Bukan jadi mereka lakukan pengemis seperti apa? di atas perjuangan orang tua. Tapi kita harus kuat menghadapi dan mewarisi sifat-sifat perjuangan, nilai-nilai perjuangan. Itu yang kami didik itu. Jadi menurut abang apa yang harusnya mereka lakukan atau apa yang seharusnya mereka dapatkan? Anak-anak pejuang. Iya, Ya tadi, saya tadi bilang di awal, ilustrasi saya, apakah cukup kita melihat bintang jasa orang tua terus kita roti jatuh dari langit? Negara jawab.
Jawabnya dengan tadi, salah satu posisi tawar yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita dikumpulkan, mau apa anak-anak pejuang ini, kok kalian susah. Kan saya bilang kita tidak ingin menjadi pengemis. Tolong lihat kita dulu, kan udah seorang prajurit. Kan tidak. Tapi secara bernegara, kalau bilang kita menipu, katanya begini, hanya bangsa yang tahu menghargai jasa pahlawannya akan menjadi bangsa yang besar. Siapa mau menghargai jasa pahlawan? Siapa? Saya juga termasuk menghargai jasa pahlawan. Tapi ada yang keterbatasan gitu. Ya saya hanya bilang kalau saya sebagai orang yang betul-betul sebagai decision maker, policy maker, saya berani kumpul anak pejuang. Sini, kamu orang tua sudah berjasa. Kamu apa? Mau piara ayam? Ini pertanian, peternakan sini. Tolong bikin kelompok atau perorangan. Nah, dampingi ya. Mereka jadi agen pembangunan. Itu. Tapi ya pada kalau hanya sekedar posisi seperti begini, kita mau apa? Mungkin bisa proyek begitu. Enggak usah. Terlalu muluk-muluk. Yang sederhana tadi. Gitu. Kemudian yang berikut. Ya, saya lihat biasa-biasa saja, tidak ada gemak, tidak ada gaung. Tidak biasa-biasa saja. Untuk nilai perjuangan biasa-biasa saja. Sekalipun percikan-percikan tidak ada juga. Ya kita sebenarnya tidak boleh menyangkal juga. Salah satu percikan adalah kami diberikan kepercayaan menjabat dalam jabatan tertentu. Tapi jauh di belakang kita banyak mulut yang membutuhkan barangkali sedikit seperti kita. Tapi kan ada aturan mainnya segala macam. Dan mereka yang tidak masuk dalam komponen aturan yang mengatur ini, kita juga seperti mereka bagian daripada anak-anak pejuang. Begitu. Nah, yang berikut, saya pernah baca buku Gasbindo. Saya pernah baca buku 25 tahun Trikora. Saya pernah baca buku 30 tahun Trikora. Saya bukan bicara soal pengelompokan, siapa lebih hebat dan siapa yang tidak hebat. Ya. Tapi secara generalis. Pada saat perjuangan itu, terutama Trikora, itu banyak anak-anak putra-putra terbaik Irian Barat asal Kepulauan Yapen, Waropen, Biak Numfor. Sampai hari ini tidak tahu mati di mana. Tapi kenapa kita ini tidak pernah ya muncul ke permukaan sebagai satu kabupaten Kepulauan Yapen, kabupaten perjuangan, kabupaten dan sebagainya, kota perjuangan. Kota perjuangan. Namanya juga kota perjuangan. Tapi kapan kita disentuh? Presiden kesinilah, Jokowi kesini. Iya, Betul. Ini kota perjuangan. Dari sini menghasilkan putra-putra terbaik yang gugur di medan tempur, di medan laga. Yang sampai hari banyak yang belum diketahui rimbanya di mana. Kuburannya di mana. Sekali-sekali Jokowi kesini. Hai Pak Jokowi kesini. Halo Bapak. langsung dipanggil. Jangan sampai dibiak. Keserui. Kalau Bapak sampai keserui berarti apa nih? Menghargai nilai-nilai perjuangan. NKRI kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Wis, bisa Sabar. Gimana Pak? Sabar. Nanti Bapak jadwalkan ya. Iya Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi. Sibuk. Bapak sibuk sekali. Ya. Jadi Mengurus kabupaten saja ribet, apalagi mengurus negara. Mengurus negara. kita harus maklum juga. Jadi kira-kira begitu. Senggol terus. Bisa masuk jurang Sekali Jokowi kesini lah. Tapi Masa Megawati bisa turun di Ambai? tahun Pernah Megawati kesini? tahun berapa tuh, Pak? Ya nanti cari aja sudah. Dia pernah di Ambai? Pernah, tapi lama sekali. Sudah lama sekali, 5 menit gak Pak? Hah? 5 menit? Tidak apa-apa, yang penting datang. Kan dari sempat sapa-sapa begitu, bagi-bagi baju mungkin. Iya, saya waktu itu mungkin tidak di sini juga sih, sekitar 99 atau 2009.
Saya sekolah tidak disuruh. Pak saya. Ceritanya begitu. Iya, lagi Yapen adalah kota perjuangan, dikenal kota perjuangan, terus Kota perjuangan. kota damai ya, zona Zona pencetus zona damai. Zona damai. Pencetus zona damai. Kota perjuangan, kota kembang. Banyak putra-putra terbaik bangsa asal Kepulauan Yapen. Asal Yapen, Waropen, Biak Numfor, Sotiori yang ikut terlibat langsung dan peristiwa kembalinya Irian Barat ke Pangkal. kembalinya Rian Barat. Tolong dong Jokowi kesini. Ngeri sekali. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Harapan seperti itu. Ya, harapan kita begitu. Tapi begini, Bisa biar beliau bisa melihat langsung. betul. Tapi mau datang mau lihat apa ya? Tapi begini. Iya, iya, iya. Ini- Mau datang melihat apa? Artinya begini. Ya Jokowi datang kan mungkin ada festival budaya Saireri misalnya. Wah, Tadi kan ada ketidakpuasan ya, Iya, iya. ketidakpuasan terhadap perlakuan yang akhirnya bukan perlakuan terhadap nasib. Ini konteksnya anak pejuang. Padahal sebenarnya perjuangan bapak-bapak kami itu sebenarnya bukan untuk kami, tapi untuk negara. Jadi seyogianya yang punya kewajiban menghormati atau bangga terhadap perjuangan para pejuang, para veteran Laskar itu bukan anak-anaknya saja, tapi seluruh bangsa. Wujudnya apa? Yang tadi yang saya bilang, kita bentuk sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, lebih transparan, lebih apa ya kalau istilah-istilah pemerintahan akuntabel. Pokoknya lebih adil. Iya. Nah, Good governance. kalau Good government. kalau itu terjadi, saya pikir tidak perlu ada tuntutan-tuntutan yang ketidakpuasan tadi. Semua akan berjalan. Karena sesungguhnya kalau kemudian kita arahkan seolah-olah pemerintah tidak memperhatikan para anak-anak pejuang, itu kayak mengkerdilkan bapak saya dalam perjuangan itu. Ya, beliau berjuang bukan untuk kami, anak-anaknya saya, Tapi untuk bangsa tapi dan untuk bangsa negara. dan negara. Seperti itu. Jadi, ayo mari kita sama-sama menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil. Rekrutmen pegawai, rekrutmen TNI, rekrutmen polisi dengan cara-cara yang lebih bisa menciptakan SDM-SDM yang punya. Jadi betul-betul apa ya, menjadi seorang aparatur yang handal, Iya. yang mempunyai nilai kejujuran, nilai ketulusan dalam bekerja dan sebagainya. Wah, itu saya membayangkan kok kalau andaikan kita punya aparatur yang seperti itu, wah luar biasa. Kita cepat sekali jalan. Dan kita ditakuti karena itu saja sebenarnya negara-negara. Mereka negara-negara besar itu takut karena jangan sampai Indonesia punya moralitas yang kuat, punya ini sehingga dia akan menjadi negara yang sangat luar Berbahaya. biasa, berbahaya karena tuh kalau ya mungkin saya sedikit agak apa boleh dihalusinasi kamu itu karena ya berdasarkan apa yang saya tangkap informasi para peneliti, para pengamat-pengamat apa ya politisi ketika diskusi di TV saya juga belajar dari situ. Ternyata Indonesia ini sebenarnya ditakuti hanya gara-gara sumber daya alamnya yang luar biasa sehingga jangan sampai kuat, jangan sampai dia mengelola bangsa ini dengan kekuatan itu. Soalnya kalau dia kuat, kerepotan itu negara-negara maju karena dia tidak bisa menghasilkan, tidak bisa mengambil kita punya sumber daya alam. Kayak nikel saja. Loh, kita penghasil nikel terbesar di dunia itu. Iya. Nah, sekarang perkembangan teknologi kan seperti apa? Andaikan itu semua bisa kita kendalikan, bisa kita dengan sumber daya manusia kita sendiri, dengan dan tanda kutip tadi memiliki moralitas yang bagus sebagai aparatur, sebagai seorang teknokrat yang jujur dan sebagainya. Wow, sejahtera deh kita. Bahkan kalau apa? Mungkin sudah dengar juga Pak Mahfud MD. Iya. Ya.
pernah mengatakan, berkomentar, negara kita ini sebenarnya kayaknya luar biasa, tidak perlu kerja. Dengan kekayaan kita yang tidak perlu kerja tuh gimana itu? Kita bisa mendapatkan penghasilan 20 juta. Apa? Tanpa bekerja. Tanpa kerja. Reward. Bukan, maksudnya sumber daya alam kita ini, Kalau dibagi-bagi begitu iya, ke setiap masyarakat. ke setiap kepala di yang ada di ini 200 berapa sekarang itu. Itu seperti itu sebenarnya. Tapi karena kita masih terkendala oleh moralitas koruptor yang masih tinggi, ya jadinya begini. Saya berutang nggak selesai kan gitu. Oke. Nah itu yang sebenarnya agak-agak ini, tapi ya itulah. Saya menangkap. Jadi sumber apa yang saya sampaikan juga sumbernya dari TV. Saya menjadi perenungan saya gitu. Paling tidak ya tadi konteksnya adalah kita veteran. Saya kebetulan ya ditakdirkan sebagai anak pejuang, anak veteran ya. Seperti itu. Bapak saya veteran, berarti saya bukan veteran tapi anaknya veteran gitu. Tapi saya berusaha mengambil nilai-nilai kejuangan itu melalui implementasi dalam bekerja saya. Kira-kira ada pesan tidak? Ada pesan untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sesama anak-anak veteran. Sebelum Ya, kita itu. tutup nih. Ya, Jangan anak veteran, sebenarnya anak muda juga. yang tadi Iya, kan saya pemuda. bilang, saya bilang bahwa sebenarnya perjuangan bapak-bapak kita, mulai dari perjuangan memperebutkan kemerdekaan sampai dengan mempertahankan apa ini Irian Barat itu, mengambil Irian Barat, itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, tidak ada keluhan mereka itu. Nah sekarang kita hanya tinggal menikmati, kok banyak mengeluh. Mari kita kerja sudah, manfaatkan potensi yang dimiliki. Jangan semua bebankan ke pemerintah untuk kemudian harus memfasilitasi ini dan itu. Ayo kita bekerja. Banyak kok. Banyak yang bisa. Banyak yang bisa kita lakukan. Itu yang sebenarnya yang kita butuhkan. Memang tetap inisiatif atau fasilitasi itu tetap harus dari pemerintah. Tetapi pemerintah kan terbatas. Ya. Rakyat begitu banyak, apa di Sumatera tidak mungkin. Nah, itu yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah pemerintah memfasilitasi hal-hal yang sifatnya memperlancar, apakah bentuk regulasi, bentuk kemudahan-kemudahan yang lain. Itu tugasnya pemerintah. Tetapi untuk kerja keras, memandang potensi di lingkungannya, masing-masing punya tanggung jawab itu. Jangan mengeluh, apalagi generasi muda sekarang. Kalau dari pertanian, Bapak sendiri kan orang pertanian. Kira-kira apa yang bisa diolah dari pertanian sendiri? Ini konteksnya apa? Yapen ya? Ya, ya. Pak. Oke, kalau konteksnya Yapen itu sebenarnya kita ini dulu pernah berjaya yang namanya kakao, dan itu bisa menghidupi, mensejahterakan, dan itu fakta. Banyak yang dulu hidup, dan anak-anak yang sekarang dihidupkan dan disarjanakan hidup dan sekarang menjadi pejabat itu banyak dari kakao gitu. Jadi sebenarnya begini, lahan kita yang sekarang sudah kembali menjadi hutan lagi, kita hidupkan kembali kakao itu dengan variasi, dengan variasi komoditi ya. Jadi jangan nanya, mungkin kakao sekian, ada komoditi atau pendampingnya sekian. Intinya saya bisa menggambarkan begini, kalau andaikan satu kakak dalam itu 1 hektar saja kakao, dia cukup kok hidup. Kakao ya. Satu kakao. Kalau tidak musim hujan. Nah itu siapa yang memfasilitasikan? Pemerintah. Pemerintah ciptakan saja 1 hektar buka itu pemerintah sampai tanam, dan selesai tanam nanti mereka yang lanjutkan. Begitu. Berapa kakak misalnya dalam satu kampung ada 100 kakak, sudah buka 100 hektar. Itu hidup. Selain kakao, Jadi orang tidak akan berebut. Ya, ada vanili, itu komoditi. Kita harus pilihan-pilihan komoditi juga. berarti banyak ya berarti ya. Sebenarnya banyak, dan itu cocok di iklim kita, itu cocok sekali, dan itu akan mengangkat. Orang tidak akan berebut untuk berkawin negeri. Sangat dimaklumi kalau seandainya ada komentar tadi terkait dengan sampai akhirnya mengancam
bahwa nanti kalau saya tidak ini Oh, saya akan iya. masuk seperti itu sangat dimaklumi. Siapapun yang ingin hidup, gitu. Tapi andaikan kita bisa mampu memfasilitasi, bisa menciptakan lapangan usaha melalui program-program yang efektif, jadi itu tidak akan rebutan orang dengan pegawai negeri. Karena dari kakao vanili Banyak, bisa pokoknya yang jelas potensi kita ada sagu, ada ini. Yang pasti mari kita ini. Yang saya sih mengajak para generasi untuk tidak cengeng lah. Ayo, saya pengen. Benar, perjuangan bapak-bapak itu. Sungguh, bapak saya juga tidak suka disebut sebagai pejuang juga. Ini sudah tugas, katanya gitu, sudah tugas negara. Oke. Itu sudah. Kalau dari Abang Berunggi sendiri, Ya. kira ada pesan tidak untuk? Ya, kalau saya pesan untuk anak-anak pejuang di luar sana, yang pertama, mari kita warisi nilai-nilai kejuangan orang tua kita. Kita dididik untuk berkarakter keras, kita dididik untuk mau menghadapi situasi dengan keikhlasan sesuai dengan perjuangan orang tua kita dulu. Yang kedua, saya sependapat kita jangan bermental tempe atau cepat putus asa, tapi kita mari berdiri, kita mampu untuk menghadapi situasi yang ada untuk kesejahteraan, terutama setiap anak pejuang dan juga lingkungan di mana dia berada. Yang ketiga barangkali kepada pemerintah, jangan sungkan-sungkan memfasilitasi anak-anak pejuang yang punya potensi, baik di bidang apa saja, terutama di sektor ekonomi, dan mereka juga ikut berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan secara khusus dan secara umum. Yang keempat, ya sekali lagi, kita ini bukan dididik untuk menjadi pengemis terhormat, tapi kita dididik untuk mampu menghadapi situasi. Apapun situasi itu, sesulit apapun, kita harus mampu untuk menghadapinya dan mengatasinya dan mencari solusi. Jangan jadi pemuda cengeng, tapi jadi pemuda yang kuat dan pemuda yang mau membangun dirinya sendiri, keluarganya, dan juga lingkungan di mana dia berada. Sehingga Garuda ada dan tetap ada. Oke. Dan bukan Garuda ada di dadaku, tapi di manakah engkau Garuda sekarang? Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi sebaliknya, Garuda tetap di dadaku. Kalau lagi Tidak cengeng. dia cengeng, Tidak cengeng. Ya kalau kita lihat gambaran seekor Garuda ya, kan gagah gitu. Iya. Jadi saya kira tidak layak kalau Garuda itu kemudian disematkan orang yang lemah lunglai yang kemudian gampang patah arang, patah semangat. Jadi ayo kepakkan sayap sudah. Asik. Kepakan sayap Ayo, terus dan kepakkan terbang sayap. tinggi. terbang tinggi dan tak kembali. Wah, Toh, nanti hilang dong. Jangan. terbang dan terus pergi. Ya, artinya Karena dia apa sudah ya? lupa di mana sarangnya lagi. Aduh. Tidak, tetap Garuda tidak punya sarang. sarangnya di dada itu. Oh, sarangnya di dada.